Pengkhotbah yang takut manusia lebih dari takut Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas satu fenomena yang sangat berbahaya dan sedang meracuni gereja-gereja modern, yaitu pengkhotbah yang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Ini bukan masalah kecil, karena dari mimbarlah suara Tuhan seharusnya terdengar. Namun kini, banyak mimbar tidak lagi menggema suara sorga, melainkan gema keinginan manusia. Banyak hamba Tuhan yang dulu berani berbicara tentang kebenaran, kini mulai berhati-hati, bukan karena takut berdosa, tapi karena takut kehilangan jemaat, dukungan, atau posisi. Zaman ini sedang menyingkap siapa yang benar-benar takut kepada Tuhan dan siapa yang hanya memakai jubah rohani untuk kepentingan pribadi. Kita perlu kembali pada ketakutan yang kudus, takut yang menuntun kepada ketaatan, bukan ketakutan yang melahirkan kompromi. Pertama, ketika takut manusia menggeser takut kepada Tuhan. Amsal pasal 29 ayat 25 berkata, takut kepada manusia mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut kepada manusia adalah jerat yang memenjarakan keberanian rohani. Ketika seorang pengkhotbah mulai lebih peduli pada pendapat manusia daripada suara Roh Kudus, ia mulai kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran apa adanya. Mereka mulai menimbang-nimbang kata, takut menyinggung donatur, takut melukai perasaan jemaat besar, takut dianggap ekstrim. Padahal tugas hamba Tuhan bukan menyenangkan telinga manusia, tetapi menyampaikan isi hati Tuhan. Gereja bukan panggung pertunjukan. Gereja adalah tempat di mana firman yang hidup menembus hati dan memurnikan umatnya. Ketika ketakutan kepada manusia masuk ke mimbar, maka suara kenabian akan padam, dan yang tersisa hanyalah pertunjukan retorika tanpa kuasa. Tuhan tidak mencari pengkhotbah yang populer, tetapi pengkhotbah yang berani berdiri di antara kebenaran dan kejahatan, meski sendirian. Kedua, kebenaran yang hilang karena takut menyinggung. Banyak mimbar kini kehilangan kekuatannya bukan karena kekurangan teknologi, tetapi karena kehilangan keberanian untuk menegur dosa. Khotbah tentang pertobatan, kekudusan, dan salib diganti dengan khotbah tentang motivasi, keberhasilan, dan kebahagiaan. Mengapa? Karena kebenaran dianggap tidak relevan, terlalu keras, atau tidak cocok untuk zaman modern. Padahal firman Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 menegaskan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hamba Tuhan sejati tidak menyesuaikan firman dengan budaya manusia. Ia menyesuaikan hidup manusia dengan firman. Ketika gereja takut menyinggung dosa, itu artinya gereja sedang menolak peran profetisnya. Bagaimana dunia bisa diselamatkan jika dosa tidak lagi disebut dosa? Bagaimana umat bisa bertobat jika pengkhotbah tidak lagi menegur dengan kasih? Garam yang kehilangan asinnya tidak berguna. Begitu juga gereja yang kehilangan keberanian rohaninya, hanya akan menjadi tempat hiburan rohani tanpa kuasa pertobatan. Ketiga, contoh dari Alkitab, nabi yang berani dan yang penakut. Alkitab penuh dengan contoh dua tipe hamba Tuhan. Pertama, mereka yang takut kepada Tuhan dan berani menyampaikan kebenaran, Elia, Yeremia, Yohanes Pembaptis. Kedua, mereka yang takut kepada manusia dan berkompromi, nabi-nabi palsu di zaman Raja Ahab. Elia menegur Ahab di depan umum, berkata, engkaulah yang mencelakakan Israel. Ia tidak takut diintimidasi, karena ia tahu siapa yang mengutusnya. Yeremia menangis karena dosa bangsanya, meski ia ditolak oleh para pemimpin rohani. Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena perzinahannya, dan akhirnya dipenggal. Tapi suaranya tetap hidup sampai hari ini, suara yang berseru di padang gurun. Bandingkan dengan nabi-nabi palsu yang berkata, Raja akan menang, semua baik-baik saja, padahal mereka tahu murka Tuhan sedang mendekat. Mereka menenangkan manusia, tapi membuat Tuhan murka. Inilah perbedaan besar antara pengkhotbah sejati dan pengkhotbah yang takut manusia. Yang sejati berani kehilangan segalanya demi kebenaran. Yang palsu rela kehilangan kebenaran demi mempertahankan segalanya. Keempat, takut manusia muncul karena cinta dunia. Akar dari semua ketakutan rohani ini adalah cinta dunia. Ketika pelayanan menjadi sumber kenyamanan, posisi, dan kemakmuran, maka pengkhotbah mulai menjaga citra agar tidak kehilangan pengaruh. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 12 ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan yang datang dari Tuhan.
Inilah penyakit gereja masa kini. Banyak yang lebih takut kehilangan sponsor daripada kehilangan urapan. Lebih takut kehilangan kursi pelayanannya daripada kehilangan perkenanan Tuhan. Tapi ingat, kehormatan sejati hanya datang dari ketaatan. Tuhan menentang kesombongan dan meninggikan yang rendah hati. Hamba sejati tidak sibuk menjaga reputasi, tetapi menjaga kesetiaan di hadapan Tuhan. Ketika cinta dunia mulai menguasai hati pelayan Tuhan, ia akan kehilangan kepekaan rohaninya. Ia akan lebih fokus membangun kerajaan pribadi daripada kerajaan sorga. Kelima, ketika takut kepada Tuhan hilang, kuasa pelayanan pun hilang. Mazmur pasal 111 ayat 10 berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, tidak ada hikmat sejati. Dan tanpa hikmat, pelayanan hanya akan menjadi ritual yang kosong." Kita boleh punya panggung besar, ribuan pengikut, bahkan sistem pelayanan yang modern. Tetapi jika tidak ada ketakutan akan Tuhan, semua itu hanyalah pertunjukan manusia. Lihat generasi gereja mula-mula. Mereka sederhana, tapi penuh kuasa. Mereka dianiaya, tapi tetap bersukacita. Mengapa? Karena mereka hidup dalam ketakutan yang kudus kepada Tuhan. Kita bisa hafal Alkitab, bisa berkhotbah dengan indah, tapi kalau tidak takut kepada Tuhan, maka itu hanya pengetahuan tanpa kuasa. Kita bisa melayani setiap minggu, tapi tanpa rasa gentar di hadapannya, maka pelayanan kita hanyalah kebiasaan, bukan penyembahan. Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul pukul 5:29, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ketika ketakutan kudus ini kembali, gereja akan dipulihkan. Sebab kuasa tidak datang dari fasilitas, tetapi dari hidup yang takut dan tunduk kepada Tuhan. Keenam, Tuhan sedang memanggil kembali pengkhotbah yang berani. Zaman ini sedang menanti lahirnya kembali suara kenabian. Tuhan sedang mencari hamba-hamba yang tidak takut kehilangan popularitas demi mempertahankan kebenaran. Hamba-hamba yang rela disalibkan bersama Kristus daripada hidup nyaman dalam kompromi. Gereja tidak membutuhkan lebih banyak motivator, tetapi lebih banyak pembawa pesan yang berani berkata. Beginilah firman Tuhan, Yesus tidak mati untuk melahirkan gereja yang lembek, melainkan gereja yang berani berdiri di atas kebenaran meski harus sendirian. Kebenaran tidak membutuhkan pembelaan manusia, tetapi membutuhkan hati yang mau berdiri untuknya. Dan hari ini, Tuhan sedang mencari hati-hati seperti itu, yang berani berkata, Tuhan, pakailah hidupku, meski seluruh dunia menolak aku. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, pelayanan sejati bukan tentang berapa banyak orang yang mendukung kita, tetapi seberapa besar kita berani taat kepada Tuhan walau dunia menolak. Lebih baik kehilangan posisi daripada kehilangan hadiratnya. Lebih baik kehilangan tepuk tangan dunia daripada kehilangan urapan sorga. Lebih baik dimusuhi manusia daripada ditolak oleh Tuhan. Biarlah hati kita kembali gemetar di hadapan firman. Sebab hanya dengan takut kepada Tuhan, kita dapat berdiri teguh di tengah dunia yang menolak kebenaran. Tuhan sedang memanggil gerejanya, bukan untuk menjadi populer, tetapi untuk menjadi murni dan setia. Shalom, dan tetaplah menjadi suara yang berani di tengah dunia yang bungkam terhadap kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.